Beberapa hari lalu, Honda secara resmi meluncurkan motor terbaru mereka, yaitu Vario 160 Evo. Ya, entah ini kabar bagus atau kabar buruk untuk fans Honda. Kenapa? Ya karena ketika Honda memberitakan Vario akan diberikan penyegaran, tidak berselang lama, Honda mematenkan Airblade di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut yang terlalu berdekatan dan seakan-akan bukan kebetulan, banyak spekulasi yang muncul terhadap penerus Vario 160 ini. Yang mana banyak yang berspekulasi termasuk saya kalau Vario 160 akan digantikan dengan Airblade 160, tapi namanya tetap Vario. Kenapa spekulasi ini bisa terjadi? Jawabannya satu, Vario 160 sebenarnya tidak semenarik itu. Dari segi penjualan, Vario 160 kurang menarik, bahkan kalah dari Vario 125. Secara spesifikasi, Vario 160 juga biasa aja. Kemudian secara desainnya banyak yang bilang cukup aneh karena sangat bertumpuk. Dengan desain ini, mau dibilang futuristik ya enggak, mau dibilang ketinggalan zaman juga enggak, tapi ya cukup segmented aja. Dan yang paling parah dari ini semua adalah rangkanya, yaitu ISAF. Vario 160 menjadi motor yang kurang laku jika dibandingkan dengan Vario 125, salah satunya adalah karena masalah rangka. Rangka ISAF walaupun katanya sudah ada perbaikan, tapi tetap menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang. Dan salah satu alasan kenapa rangka ISAF masih menjadi momok yang menakutkan adalah karena setiap pembelian motor Honda saat ini, apalagi yang ISAF, kalian akan langsung mendapatkan garansi rangka dan gratis pengecekan rangka. Mungkin bagi produsen ini sebagai bentuk tanggung jawab dan bisa memberikan rasa aman lagi. Tapi untuk sebagian konsumen, hal ini malah menjadi mimpi buruk dan hal yang menakutkan. Karena kenyataannya, produsen masih concern perihal rangka, dan hal ini malah membuat beberapa konsumen jadi takut. Dan sayangnya di Vario 160 Evo masih menggunakan rangka ISAF dan pasti kalian masih mendapatkan garansi rangka di motor tersebut. Terserah deh, kalian mau takut atau malah menjadi aman dengan garansi ini. Tapi yang pasti motor ini masih menggunakan rangka ISAF. Dengan adanya hal tersebut, ketika Honda meluncurkan Vario 160 Evo, buat orang yang berekspektasi Vario 160 akan berubah jadi Airblade, mungkin hari tersebut menjadi hari yang paling mengecewakan dan menyedihkan buat kalian. Dan buat pecinta Vario 160 pun, mungkin aja kalian juga cuma bisa mangap doang karena ternyata ya cuman di facelift. Dan walaupun ada penambahan kata Evo yang berarti seakan-akan facelift yang dilakukan major, tapi kalau dilihat lebih lanjut, faceliftnya sebenarnya cukup minor aja. Karena jika dilihat secara keseluruhan, desain bertumpuk di Vario 160 lama masih sangat terlihat. Bahkan buat kalian yang tidak suka dengan desain bertumpuk ini, ketika melihat Vario 160 Evo, kalian akan menjadi tidak suka lagi. Kenapa? Ya karena cover lampu dan windshield di Vario 160 Evo dibuat menjadi lebih tajam dan agresif. Dan hal ini katanya sih dilakukan untuk meningkatkan estetika aerodinamika. Namun sayangnya hal tersebut malah mempertegas desain yang menumpuk tersebut. Nggak cuma di situ, Honda juga memberikan sentuhan yang bisa dibilang cukup berlebihan di motor ini, yang mana panel bodi menggunakan corak yang mirip forged carbon. Nggak cuma itu juga, behel belakangnya model sayap alias terbelah. Dan jika kalian melihat sekilas, mungkin hanya itu perbedaan yang terlihat. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa perbedaan lainnya, misalnya speedometernya yang udah full digital. Tapi apakah hal tersebut menjadi spesial di motor yang dijual mulai dari 28 juta sampai 31 juta rupiah saat ini? Iya kan? Namun yang bikin menjadi menarik di sini adalah ketika Honda berfokus terhadap aerodinamika walaupun secara estetika aja, tapi sayangnya hal ini malah membunuh performa dari Vario 160 itu sendiri. Yang mana diketahui sejauh ini, walaupun ada peningkatan torsi maksimal di Vario 160 Evo yaitu jadi 14 Nm yang sebelumnya ada di angka 13,8 Nm yang berarti cuma naik 0,2 Nm aja, tapi peningkatan yang tidak berarti itu tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan, yaitu bobot. Dengan aksesoris untuk menunjang estetika aerodinamika, Vario 160 Evo malah kelebihan bobot sekitar 1 kg. Dan karena adanya penambahan bobot 1 kg ini, konsumsi BBM-nya jadi berkurang. Ya walaupun tipis sih, yang mana Vario 160 lama di atas kertas punya konsumsi BBM di 46,9 km per liter, sedangkan Vario 160 Evo ada di angka 46,7 km per liter. Tapi tetap aja, hal ini malah seperti penurunan. Dan ironisnya, penurunan ini terjadi ketika ada peningkatan di sektor torsi. Belum lagi hal-hal yang dulu banyak dikritik orang masih dipertahankan di versi Evo, yang mana motor seharga 30 juta lebih ini untuk tipe tertingginya masih menggunakan single suspension. Ya, ini adalah hal yang benar-benar aneh banget sih. Yang mana yang kita tahu saat ini, single suspension di motor matic adalah mimpi buruk. Kenapa? Ya karena tentu aja keras. Belum lagi perihal jok Vario 160 yang terkenal bikin bokong kalian kesemutan jika perjalanan jauh. Dan sayangnya hal ini masih bisa ditemui di Vario 160 Evo. Dengan ekspektasi yang tinggi dan apa yang diberikan Honda,
Honda Vario 160 Evo seperti menjadi motor yang membuat banyak konsumennya kecewa. Karena dengan hype yang tinggi dan permintaan yang cukup tinggi untuk generasi terbaru, ternyata Honda masih memberikan sesuatu yang hampir sama aja dengan generasi lamanya. Namun pertanyaannya, kenapa Honda tidak menggunakan Airblade 160 di Vario 160? Jawabannya 1. Honda Vario 160 sudah terlalu kuat untuk digantikan dengan Airblade 160, yang mana Vario 160 hampir tidak memiliki pesaing secara head-to-head di motor kelas ini dengan dek rata. Ada sih Yamaha Lexi, tapi walaupun sama-sama dek rata, cc-nya pun juga mirip, namun Lexi sebenarnya hampir tidak bisa disandingkan dengan Vario 160, karena secara segmen seharusnya sudah cukup berbeda, belum lagi dimensi dan lainnya. Jadi ya, Vario 160 masih sangat kuat untuk disuntik mati di pasar Indonesia. Dan jika Vario 160 ingin diganti ke Airblade 160, sebenarnya tidak ada alasan yang kuat lagi untuk melakukan itu. Kenapa? Salah satunya adalah kanibalisme produk. Ya, Honda adalah salah satu produsen yang cukup pintar mengelola produknya. Tidak ada satupun produk Honda yang kanibal. Ini berbeda dengan Yamaha. Yamaha sering banget ternak motor kanibal. Sebagai contoh, Aerox dan NMAX. Walaupun kedua motor ini berbeda segmen, tapi jika dilihat secara luas, Aerox adalah produk kanibal NMAX dan sebaliknya, NMAX adalah produk kanibal Aerox, yang berarti mereka berdua saling memakan saudaranya sendiri. Sedangkan Honda dilihat dari strateginya tidak mau melakukan hal tersebut, karena jika Honda Vario 160 dijadikan Airblade 160, Honda PCX akan terancam. Apalagi PCX saat ini penjualnya lagi gacor-gacornya. Dan jika dilihat dari beberapa tahun terakhir, Honda tidak memberikan sesuatu yang benar-benar baru di Honda PCX. Jika Honda Airblade muncul, tentu aja Honda PCX langsung kemakan dan jadi tidak relevan lagi di pasar. Kenapa? Ya karena Honda Airblade akan terlihat jauh lebih segar daripada PCX 160. Dengan kondisi yang ada, hampir mustahil Vario 160 akan digantikan Airblade. Yang berarti Vario akan tetap menjadi Vario, yaitu deknya akan selalu rata tapi dijual dengan harga motor maxi. Dengan hal yang ada, apakah Vario 160 Evo menjadi jawaban untuk penerus Vario 160? Jawabannya kemungkinan besarnya tidak, karena Honda masih membawa hampir semua keburukan di Honda Vario 160 generasi sebelumnya. Dan secara harfiah motor ini emang cuma di facelift dengan sentuhan yang berlebihan aja. Makanya gak heran kalau faceliftnya cuma dibilang gimmick, bahkan dengan kekurangan yang ada, mungkin aja Honda Vario 160 Evo bisa dikatakan menjadi facelift blunder Honda. Ini berbeda ketika kita melihat Vario 125 terbaru, desainnya benar-benar berubah total. Pasar cukup puas dengan apa yang diberikan Honda terhadap Vario 125. Sedangkan di Vario 160 Evo, ya cuma namanya doang yang lebih keren, tapi hampir keseluruhannya masih sama. Cuma ditambah bodi kit doang, rim up ECU supaya bisa dapat torsi lebih besar sedikit, dan sudah jadi Vario 160 Evo. Namun kenapa Honda seperti memaksakan mengeluarkan Vario 160 Evo? Jawabannya tentu aja sudah siklusnya. Siklus produsen Jepang udah memiliki pattern kayak gini. Tahun ini keluar, 2 tahun selanjutnya ada warna baru, lalu 2 tahun lagi ada facelift. Dan Vario 160 sudah mendapatkan beberapa kali warna baru, yang berarti siklusnya harus mendapatkan facelift major layaknya Vario 125. Tapi yang kita dapatkan malah Vario 160 Evo, yang secara harfiah motor ini sama aja, cuma dipakein topeng baru doang. Dan jangan lupa, dengan adanya facelift ini, harganya jadi naik 150.000. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian suka atau tidak dengan Vario 160 Evo? Kalau saya sih masih lebih suka Vario 125. Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.